Shalom pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Banyaskop. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan negara Palestina oleh sejumlah pemimpin dunia sebagai hadiah untuk terorisme setelah serangan 7 Oktober 2023. Ia pun menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 5 negara barat mengakui negara Palestina. Namun langkah itu belum otomatis menjadikan Palestina sebagai negara penuh ataupun anggota tetap PBB. Jalan menuju status tersebut masih terhalang syarat hukum dan dinamika politik global. Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Israel agar tidak menjadikan pengakuan Palestina oleh Inggris sebagai alasan untuk mencaplok sebagian wilayah tepi barat. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, memperingatkan Israel agar tidak menjadikan pengakuan Palestina oleh Inggris sebagai alasan untuk mencaplok sebagian wilayah tepi barat. Pengakuan Palestina diumumkan Perdana Menteri Keir Starmer bersama Kanada, Australia, dan Portugal sebagai perubahan besar kebijakan luar negeri Inggris. Sementara itu, Israel menolak keras pengakuan tersebut dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut langkah itu sebagai hadiah bagi terorisme. Cooper menegaskan, keputusan Inggris bertujuan menjaga keamanan Israel dan Palestina, serta menghidupkan kembali solusi dua negara. Ia mengatakan, Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Di forum PBB, Inggris bersama Prancis, Arab Saudi, dan negara lain akan mendorong konsensus internasional menuju perdamaian. Belgia diperkirakan segera mengikuti langkah pengakuan tersebut. Sementara itu, Hamas menyambut pengumuman itu sebagai langkah penting, meski menuntut aksi nyata untuk menghentikan perang. Sebaliknya, sebagian politisi Inggris menilai keputusan Starmer sebagai bentuk penghargaan kepada Hamas. Sementara, pihak lain melihatnya sebagai jalan awal menuju solusi dua negara. Pengakuan ini muncul di tengah laporan PBB yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dengan lebih dari 65.000 korban jiwa dan krisis kelaparan yang memburuk. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyebut keputusan Inggris dapat membuka jalan bagi perdamaian. Sementara Netanyahu menegaskan akan menggandakan permukiman Yahudi di tepi barat dan menolak berdirinya negara Palestina.
Pengakuan resmi Palestina oleh 5 negara barat menambah daftar panjang dukungan internasional. Namun langkah itu belum otomatis menjadikan Palestina sebagai negara penuh ataupun anggota tetap PBB. Jalan menuju status tersebut masih terhalang syarat hukum dan dinamika politik global. Pengakuan resmi Palestina oleh 5 negara barat menambah daftar panjang dukungan internasional. Namun, langkah itu belum otomatis menjadikan Palestina sebagai negara penuh ataupun anggota tetap PBB. Jalan menuju status tersebut masih terhalang syarat hukum dan dinamika politik global. Inggris, Kanada, Australia, Portugal, dan Prancis menjadi gelombang terbaru negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina, sehingga jumlah dukungan kini mencapai 150 negara. Meski demikian, pengakuan ini tidak langsung menjadikan Palestina diakui penuh sebagai negara merdeka ataupun anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam hukum internasional, pembentukan negara biasanya merujuk pada Konvensi Montevideo 1933 yang menetapkan 4 unsur penting, yakni adanya penduduk tetap, wilayah dengan batas jelas, pemerintahan yang berfungsi efektif, serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Palestina telah memiliki pemerintahan dan penduduk permanen, serta menjalin relasi diplomatik secara luas. Namun, situasi wilayah masih menjadi titik lemah karena sebagian besar tanah Palestina, khususnya tepi barat, tetap diduduki Israel. Situasi ini diperparah dengan desakan sejumlah menteri sayap kanan Israel agar wilayah itu dicaplok secara permanen. Dari sisi pengakuan, semakin banyak negara yang mendukung, memberi legitimasi moral dan diplomatik bagi Palestina. Akan tetapi, untuk menjadi anggota penuh PBB, Palestina harus melalui proses formal yang lebih sulit. Persyaratan utama adalah adanya rekomendasi Dewan Keamanan PBB yang kemudian diajukan ke Majelis Umum. Hambatan besar muncul karena Amerika Serikat, sekutu utama Israel, dan pemegang hak veto di Dewan Keamanan yang secara konsisten menolak langkah tersebut. Saat ini, Palestina berstatus sebagai non-member observed state di PBB sejak 2012. Status ini memungkinkan Palestina berpartisipasi dalam forum dan mengajukan resolusi, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara di Majelis Umum. Meski begitu,
Legitimasi internasional Palestina semakin kuat berkat deklarasi dukungan dari ratusan negara, sekaligus memberi ruang diplomasi lebih luas di kancah global. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Ia menyebut pengakuan negara Palestina oleh sejumlah pemimpin dunia sebagai hadiah untuk terorisme setelah serangan 7 Oktober 2023. More than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today we join over 150 countries to recognize a Palestinian state. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pada Minggu 21 September bahwa tidak akan ada negara Palestina. Ia menyebut pengakuan negara Palestina oleh sejumlah pemimpin dunia sebagai hadiah untuk terorisme setelah serangan 7 Oktober 2023. Netanyahu mengatakan selama bertahun-tahun ia berhasil mencegah berdirinya negara Palestina meski menghadapi tekanan domestik maupun internasional. Ia berjanji akan memberikan tanggapan resmi setelah kembali dari kunjungannya ke Amerika Serikat. Pada hari yang sama, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina. Langkah itu lahir dari rasa frustasi terhadap perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara. Namun keputusan tersebut dipastikan memicu kemarahan Israel dan menimbulkan ketegangan dengan sekutu utamanya Amerika Serikat. Sehari kemudian Portugal menyusul dengan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengapresiasi langkah bersejarah Prancis yang mengakui Palestina sebagai negara dalam KTT PBB tentang solusi dua negara. Dalam pidatonya, Abbas menegaskan Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza dan mendesak gencatan senjata segera, serta penyerahan senjata kepada otoritas Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron atas keputusan bersejarah Prancis yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Hal itu disampaikan melalui tayangan video dalam konferensi tingkat tinggi KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai solusi dua negara Selasa 23 September. Dalam pidatonya, Abbas menegaskan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza.
dan mendesak kelompok itu beserta faksi lain untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas Palestina. Ia juga mengecam penahanan serta pembunuhan warga sipil termasuk aksi Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023. Abbas menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan tawanan, serta percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan. Ia turut memuji peran Mesir, Qatar, dan Yordania yang aktif menolak pemindahan paksa warga Palestina. Sementara itu, Macron dalam pidatonya di KTT yang sama menekankan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina merupakan langkah simbolis namun bersejarah. Ia menyerukan diakhirinya perang di Gaza, penghentian serangan udara, dan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas. Meski demikian, Macron menegaskan Prancis tidak akan membuka kedutaan untuk Palestina sebelum gencatan senjata benar-benar tercapai dan seluruh sandera dibebaskan. Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menjatuhkan sanksi terhadap Israel dengan menargetkan para pemimpin kelompok pemukim ilegal. Negara itu juga memberi sinyal kemungkinan akan mengakui negara Palestina di tengah meningkatnya tekanan global terkait konflik Israel-Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menjatuhkan sanksi terhadap Israel dengan menarget para pemimpin kelompok pemukim ilegal. Negara itu juga memberi sinyal kemungkinan akan mengakui negara Palestina di tengah meningkatnya tekanan global terkait konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sidang parlemen menyampaikan kecaman terhadap sejumlah politisi Israel yang mendorong pencamplokan sebagian wilayah tepi barat maupun jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa pembangunan permukiman termasuk proyek Iwan yang dinilai dapat memecah tepi barat justru merusak prospek solusi dua negara. Balakrishnan menyebut rincian sanksi akan diumumkan kemudian. Sementara itu, mengenai pengakuan negara Palestina, ia menilai hal tersebut tinggal menunggu waktu. Menurutnya, faktor yang dipertimbangkan antara lain perlunya pemerintahan Palestina yang efektif yang mengakui keberadaan Israel serta menolak praktik terorisme. Ia menambahkan bahwa penyelesaian komprehensif, adil dan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui perundingan yang menghasilkan solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina, yang memungkinkan rakyat kedua belah pihak hidup berdampingan secara damai dan bermartabat.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di tepi barat sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional. By disappointment that Sementara itu, Israel membantah hal tersebut dengan alasan ikatan historis dan religius serta menilai kehadiran permukiman berfungsi sebagai perlindungan keamanan. Singapura dan Israel diketahui menjalin hubungan diplomatik serta kerjasama militer sejak 1965. Meski demikian, pada 2024, Singapura mendukung berbagai resolusi PBB yang menyatakan dukungan terhadap pengakuan Palestina. Langkah Singapura diumumkan setelah sejumlah negara barat mengakui negara Palestina pada Minggu dan Senin. Di antaranya Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, serta yang terbaru Luxembourg. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan dukungan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB dalam KTT PBB tentang solusi dua negara di New York. Ia menyebut rakyat Palestina tengah menghadapi pembantaian dan menyerukan penghentian serangan di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu disampaikan dalam pidato konferensi tingkat tinggi KTT PBB mengenai solusi dua negara di markas PBB New York, Amerika Serikat Selasa 23 September waktu setempat. Sanchez menyebut KTT tersebut sebagai tonggak sejarah meski menekankan bahwa pertemuan itu hanyalah langkah awal menuju jalan panjang perdamaian. Ia mendesak agar proses keanggotaan Palestina segera diselesaikan dan menegaskan pentingnya penghentian kekerasan di Gaza. Menurut Sanchez, solusi dua negara tidak akan pernah terwujud jika salah satu pihak terus menjadi korban genosida. Ia mengatakan rakyat Palestina sedang menghadapi pembantaian dan menyerukan agar serangan di Gaza segera dihentikan. Sanchez menggambarkan kondisi warga Gaza saat ini yang masih mendapatkan serangan dari Israel. Sanchez selama ini dikenal sebagai salah satu kritikus paling keras terhadap serangan Israel ke Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya, pada Mei lalu, Spanyol bersama Irlandia dan Norwegia telah resmi mengakui negara Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memaparkan rencana negaranya untuk masa depan Palestina pasca perang di jalur Gaza dengan mengundang sejumlah pemimpin Arab dan Muslim pada Selasa 23 September. They might be. They also, maybe they'll be freed because of that. You know, you never know how it's going to look. War, I was saying, yes. War, a lot of strange things happen. A lot of results take place that you would never think were going to happen. As you know, I was able to get most of the hostages out. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memaparkan rencana negaranya untuk masa depan Palestina pasca perang di jalur Gaza dengan mengundang sejumlah pemimpin Arab dan Muslim pada Selasa 23 September 2025. Menurut laporan Axios yang dikutip dari sumber pejabat,
Trump mengundang perwakilan tingkat tinggi dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Rencana itu disebut sebagai proposal paling konkret yang diajukan Washington guna menghentikan perang. Isi proposal diperkirakan mencangkup penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza serta pembentukan model pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas. Selain itu, Amerika Serikat berharap negara-negara Arab dan Muslim bersedia mengirim pasukan ke Gaza sekaligus menanggung sebagian biaya transisi serta pembangunan kembali wilayah tersebut. Sumber pejabat menegaskan, inisiatif ini murni rancangan Washington, bukan usulan dari pemerintah Israel. Seorang pejabat Israel yang dikutip Axios mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengetahui poin-poin utama rencana itu, meski sebagian ketentuannya dinilai tidak akan sejalan dengan kebijakan Tel Aviv. Salah satu isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan adalah kemungkinan dilibatkannya otoritas Palestina dan pemerintahan Gaza, hal yang selama ini ditolak oleh pemerintahan Netanyahu. Pemerintah Inggris memperbaharui peta resmi Timur Tengah dengan mencantumkan Palestina untuk pertama kalinya, menyusul pengakuan resmi negara itu oleh Perdana Menteri Keir Starmer pada Minggu 21 September. Pemerintah Inggris memperbarui peta resmi Timur Tengah dengan mencantumkan Palestina untuk pertama kalinya, menyusul pengakuan resmi negara itu oleh Perdana Menteri Keir Starmer pada Minggu 21 September 2025. Pembaruan peta resmi Inggris menandai langkah baru dalam pengakuan negara Palestina. Peta yang dirilis Kementerian Luar Negeri Inggris kini menampilkan Palestina, mencangkup wilayah tepi barat dan jalur Gaza, sebelumnya hanya tercatat sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Keterangan pada peta menjelaskan perubahan penamaan tersebut menjadi Palestina sesuai pengumuman Starmer. Dalam pernyataannya melalui video saat mengumumkan pengakuan, Starmer menegaskan bahwa keputusan itu dimaksudkan untuk mendorong kelanjutan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan langkah ini diambil untuk menjaga peluang perdamaian tetap terbuka di tengah meningkatnya ketegangan dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Dengan bergabungnya Inggris serta Kanada dan Australia, jumlah negara anggota PBB yang mengakui Palestina kini mencapai 145 negara. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon menegaskan Israel akan melanjutkan perang hingga semua sandera dikembalikan dan Hamas tersingkir sepenuhnya. Good afternoon. In
a few minutes, we would see a theater when President Macron and his colleagues will gather for the so-called conference. This is a theater because we all know that it's detached from reality. While Macron and his colleagues will celebrate 40. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon menegaskan Israel akan melanjutkan perang hingga semua sandera dikembalikan dan Hamas tersingkir sepenuhnya. Pernyataan itu muncul sesaat sebelum Prancis resmi mengakui negara Palestina pada KTT Dunia di New York Senin 22 September. Pengakuan Prancis menyusul langkah Inggris, Kanada, dan Australia sehari sebelumnya yang langsung menuai kecaman dari Israel. Israel menilai pengakuan negara Palestina justru merusak peluang perdamaian di Gaza. Solusi dua negara yang dipelopori Perjanjian Oslo 1993 kini nyaris punah tanpa negosiasi sejak 2014. Forget them. This war will not end with hostages still in Gaza. Is Israel still in recognition of the two-state solution? Before October 7th, there was a debate about that in Israel. Amerika Serikat dan Israel memboikot pertemuan tersebut, sementara Danon menyebut langkah balasan akan dibahas Netanyahu sepulang ke Israel. Menurut Danon, isu kenegaraan Palestina seharusnya diselesaikan lewat negosiasi langsung Israel-Palestina. Di tengah perang di Gaza dan kekerasan pemukim di tepi barat, sejumlah negara menilai solusi dua negara harus segera diperjuangkan agar tidak hilang selamanya. Danon menambahkan Israel siap bernegosiasi soal gencatan senjata, namun menegaskan Hamas harus musnah, serta menyebut 20 sandera diyakini masih hidup dalam kondisi buruk. What news do you have regarding the hostages? So we just saw a video that was released by Hamas a few hours ago, where we can see the condition of the hostages. You know, horrible footage. You know, we believe that 20 of the hostages are alive. Bentrok mewarnai aksi pro-Palestina di Milan pada Senin 22 September. Aksi yang tersebar di beberapa kota besar Italia ini juga menyebabkan gangguan lalu lintas dan layanan transportasi. Aksi protes pro-Palestina yang berlangsung di pusat kota Milan pada Senin 22 September 2025 diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang digelar oleh Serikat Buruh sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel di jalur Gaza. Berdasarkan laporan saksi mata dari Reuters, bentrokan terjadi di sekitar stasiun sentral Milan. Aparat kepolisian yang dilengkapi perlengkapan anti huru-hara dan gas air mata dilaporkan berusaha membubarkan massa. Sementara itu, media lokal Italia menyebutkan bahwa sekelompok demonstran mencoba menghentikan arus lalu lintas di jalan tol yang berada dekat kota Bologna. Aksi serupa terjadi di kota Napoli.
Italia bagian selatan, di mana pengunjuk rasa dilaporkan memaksa masuk ke stasiun kereta utama. Beberapa orang bahkan sempat memasuki jalur rel kereta api yang mengakibatkan keterlambatan sejumlah layanan transportasi. Di berbagai kota lainnya di Italia, ribuan orang turut ambil bagian dalam unjuk rasa yang digelar serentak. Sejumlah sekolah ditutup dan layanan transportasi umum dilaporkan terganggu, menyusul pemogokan yang diserukan oleh Serikat Pekerja. Hingga kini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban atau kerusakan akibat kericuhan tersebut. Pihak berwenang masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.